Oke guys, kali ini saya kembali lagi mengupdate berita olahraga. Dan kali ini ada berita yang sangat mengejutkan kita semua, di mana supporter dari timnas Australia, mereka mengamuk kepada pelatihnya gara-gara timnas Australia berimbang ketika melawan timnas Indonesia. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan rasa amarah mereka, bahkan sampai-sampai mereka melempari bus yang ditumpangi oleh timnas Australia di bandara itu. Dan ini adalah ungkapan kekecewaan yang paling besar yang dilakukan oleh supporter timnas Australia. Bahkan mereka meminta agar pelatihnya perlu dipecat. Inilah cuplikan video selengkapnya. Pemain Australia mendapat penolakan supporter saat mendarat. Supporter Australia pecat dia sebelum gagal total. Usai gagal membawa 3 poin ke negeri Kanguru, para pemain Australia dan staf kepelatihan mendapatkan penolakan dari para supporter yang hadir di bandara. Diketahui, timnas Australia memang langsung berangkat pulang pada pagi hari tadi dari Jakarta dan tiba di Australia sekitar siang hari. Para supporter yang sudah hadir di sekitar bandara pun melakukan aksinya dengan memberikan suara terhadap performa buruk anak asuh Graham Arnold. Mereka menilai, kalau 2 laga awal adalah hasil yang sangat buruk dan mengecewakan. Padahal awalnya, mereka berharap dan sudah jumawa, kalau 2 laga awal melawan Bahrain dan Indonesia adalah pertandingan paling mudah, dan saat itu mereka juga optimis akan dapat 6 poin. Namun faktanya sekarang, mereka hanya dapat 1 poin dari 2 laga. Usai kalah memalukan di kandang sendiri lawan Bahrain, dan hanya berhasil menahan imbang Indonesia. Persetan dengan apa yang kalian lakukan. Kami mengutuk hasil ini, dan tolong manajer Graham keluar sebelum semuanya hancur. Telepon dulu Australia negeri Wool katanya. Halo, hebat juga bisa nahan King Indo. Sebenarnya kita mah sengaja aja kagak menang. Kita sengaja imbang, kasihan sama pelatih lu. Nyari loker susah. Emang mau pelatih lu ngelatih Rawa Bebek FC? Kan kagak. Sekalian juga gue mau ngasih tahu sama negara lu, kalau Gianluigi Buffon bukan cuma ada di Italia, tapi di King Indo juga ada. Namanya Martin Paes. Gimana? 5 save, bos. Lain kali saran aja buat pemain-pemain lu, kalau nendang yang kencengan dikit, yang shoot powernya ada. Kalau cuman kayak gini, Martin Paes sambil ngopi sama makan gorengan gak bisa nahan. Kanguru FC lu dengerin baik-baik ya. Lu pikir tembok gede cuman ada di Cina? Di Indonesia juga ada tembok yang sangat gede dan tinggi dan kokoh. Iya, back Indonesia gimana? Tangguh nggak? Ya udah gue bongkar deh. Sebenarnya kita lawan lu nih nggak serius-serius banget. Kita cuman lagi latihan defense aja. Selalu tahu aja kalau kita mau ngegolin, sebenarnya kita bisa dan mau. Lu nggak lihat di akhir babak kedua, ketar-ketir lu. Itu kita sengaja nggak ngegolin. Masalahnya kalau kita ngegolin dan kita menang King Indo, lu nggak punya poin. Lu mau pulang bawa apaan? Bawa getuk lindri. Australia, lu dengerin gue baik-baik. Lu lain kali kalau latihan lebih fokus dan lebih keras dikit lah. Lu kalau mau cuman datang ke Indo gitu doang, mendingan lu ke Bali jadi turis. Harusnya lu belajar, harusnya lu riset minimal siapa kiper kita yang baru, Martin Paes. Tendangan Lionel Messi pemain terbaik aja kita bisa tahan, apalagi tendangan pemain-pemain lu. Udah mending lu anteng balik pulang ke rumah. 2026 waktunya King Indo yang berbicara di Piala Dunia. Karena kalau cuma ngejar Piala AFF bukan level King Indo. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dan dalam cuplikan video ini kita harus menyadari dan kita harus mengakui bahwa rasa amarah itu datang memang benar-benar wajar. Bagaimana tidak? Kita ketahui bahwa di peringkat FIFA Australia itu di posisi 24, sementara Indonesia berada di posisi 131. Coba kita bayangkan betapa hebatnya timnas Indonesia ketika mereka mampu menahan poin berimbang. Dan ini membuktikan kepada kita semua bahwa kemajuan dari timnas Indonesia hari ini memang sudah sangat luar biasa. Dan kita para supporter bola mania di mana saja kita berada, kita wajib untuk memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada pemain timnas kita, kepada pelatih, dan juga kepada PSSI yang terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Dan berikut ini
Saya akan menyajikan beberapa komentar lainnya yang antara lain datang dari Pak Erick Thohir dan juga ada beberapa netizen yang lain yang masih mempersoalkan tentang Stadion Gelora Bung Karno dalam laga pertandingan Indonesia versus Australia kemarin, karena ada beberapa penilaian bahwa stadion itu tidak layak dalam pertandingan antara Indonesia versus Australia. Mari kita cek videonya. Saya udah pernah bilang bisa 800 miliar kalau mau konsisten seperti itu. Terus pertama Ya hari ini kan kita dapat dari TV Rights 70, dari Bank Mandiri 80, dari pemerintah 120, terus penjualan tiket rata-rata 20 per game, berarti kalau 5 udah 100. Lalu dari private sector kurang lebih ada 100 sudah ya. Ada kurang lebih 100 miliar dari berbagai brand. Ya mungkin baru 400 lebih lah. Tapi itu udah cukup baik ya, karena seperti yang saya sampaikan kemarin juga, pengelolaan PSSI pun transparan sekarang, tidak ada markup, tidak ada, semua cost benar-benar kita hitung gitu. Ya, jadi supaya memang uang yang kita kumpulkan jerih payah ini benar-benar buat program, buat bukan kenikmatan individu gitu. Atau ya pasti perjalanan ya, hospitality, hotel, makan, perjalanan. 17 sudah berapa trainingnya sekarang? Udah hampir 2 bulan. Kalau satu kamar berdua kan, kali berapa ratus ribu, pakai makan kan ya, pakai makan. Tandingan juga banyak kan, kemarin lawan siapa ya, India, itu juga waktu membawa tim India kan kita juga host sama tim U20 juga seperti itu. Tetapi ya semua pasti terpuaskan karena tadi programnya benar-benar jalan dan transparan dan hasilnya ada. udah dibilang jangan paksa pakai GBK. Jangan paksa kalau rumputnya tidak siap. Dipakai lah GBK dengan alasan komersil, dengan alasan mungkin kapasitas stadionnya itu besar sehingga lebih cuan, ibaratnya seperti itu. Tetapi itu terimpact loh di lapangan. Dan ya kalau gue bilang itu pengurus GBK, kenapa ya? Lu rumput ditanam itu zaman kapan? Ditanam satu-satu loh. Kayak sawah, jadi bener kayak sawah kan rumput itu. Bentang-bentong, tebel. Jadi sirkulasi bola itu nggak bisa cepat gitu. Bola itu lambat bergulirnya. Atau nggak rata. Pemain jadi makin berat larinya. Bisa cedera itu. Bisa parah cederanya. Ya sudahlah. Mau gimana lagi. Gue justru lebih ngeri kita main di home serius daripada main di ini. Kalau mainnya masih di GBK. Karena rumputnya rumput sawah. Gila, timnas Indonesia gila. Udah kali ini kita nggak usah bahas tentang statistik karena memang nggak masuk akal. Kita harus apresiasi bahwa lini pertahanan kita udah bukan membaik lagi tapi udah sangat baik. Karena bisa curi 1 poin lawan Australia. Bukan tembok lagi yang dipasang sama Sintayong, tapi cor-coran. Martin Pas lagi dan lagi menjadi man of the match. Sama seperti pas kita ngelawan Arab kemarin. Sumpah gak masuk akal. Program naturalisasi terbaik yang Indonesia lakukan ya dia ini. Jadi penasaran Matt Silgers sama Eliano Renders nih nanti mainnya bakal gimana ya? Top dah pokoknya Indonesia lawan tim peringkat 24 di FIFA gak kendor sama sekali. Proud of you timnas Garuda. 2 laga menghadapi tim yang jauh lebih kuat, negara yang jauh lebih tinggi rankingnya, kita mampu meraih 1 poin. Kita mampu meraih poin. Kita belum kalah sejauh ini. Itu merupakan sebuah prestasi yang bagus sekali dan start yang sangat baik ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Walaupun di pertandingan kali ini ya bisa gue bilang kita lebih banyak ya bertahan. Mayoritas kita bertahan dan defense kita sangat bagus. Kalau gue bilang ya di babak pertama memang Australia dapat begitu banyak peluang. Kena tiang, lalu ada 3 save kalau nggak salah dari Martin Pas. Tapi di babak kedua sebenarnya defense kita jauh lebih bagus. Berapa kali peluang mampu diblok dengan sangat baik oleh di defense kita. Mungkin hanya 1-2 yang mengarah ke Martin Pas, itu pun ke tengah, ke arah kiper, jadi nggak bahaya. Jadi
secara overall gue bilang gue sangat puas dengan apa yang sudah dihasilkan oleh timnas kita. Memang ada beberapa catatan, tetapi ya kita nggak bisa salahkan. Pertama faktor lapangan, kedua memang Australia bermain dengan sangat menunjukkan kelasnya mereka, yaitu man to man-nya sangat oke, pressing-nya sangat oke, bagaimana duel fisik one on one itu sangat oke. Jadi nggak bisa salahin juga. Ya mayoritas pemain juga yang bagus itu defense-nya dari Indonesia. Dan juga Martin Paes, ada dua yang di highlights itu, Calvin Verdong dan juga Martin Paes, yang menurut gue dua-duanya ya layak mendapatkan gelar man of the match. Jadi ya ini patut kita rayakan. Biasanya kita ngarap imbangnya lawan Vietnam, lawan Thailand, kali ini kita imbangnya lawan Australia dan Arab Saudi. Start yang sangat baik, tinggal nanti lawan Bahrain, lawan China, lawan Jepang harus kita manfaatkan lagi. Oke, segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan berita-berita olahraga. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan sekali lagi, saya sendiri tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengajak supporter timnas Indonesia di mana saja kalian berada. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan cara-cara yang positif, dengan komentar-komentar yang positif, karena dukungan kita sangat dibutuhkan oleh timnas Garuda kita saat ini. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dapat menyadarkan kita bahwa ternyata dunia sepak bola di tanah air ini tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.